Halo semuanya, perkenalkan nama saya Christian Athanasius Laban dengan NIM 0302 12853 Saya dari Teknik Pertambangan kelas B Indralaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai esai yang telah saya buat mengenai isu-isu di Gen Z, yang dimana saya memilih judul fenomena child free yang berada di kalangan Gen Z. Nah, jadi langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu Gen Z. Nah, Gen Z adalah sekelompok orang yang lahir di antara tahun 1997 sampai ke tahun 2012. Nah, jadi pada era ini Gen Z merupakan anak-anak yang memahami teknologi karena tumbuh di dalam teknologi yang pesat. Nah, jadi mereka lebih paham isu dan lebih peka terhadap isu sosial. Nah, jadi salah satu isu yang akan kita bahas di sini adalah child free. Nah, apa sih child free itu? Child free adalah sebuah fenomena di mana seseorang memilih untuk tidak memiliki anak, baik itu anak secara kandung maupun anak secara adopsi. Nah, uh, di era ini banyak sekali para Gen Z yang memilih untuk child free. Nah, dari data-data yang telah ada menunjukkan sekitar 8,2% Gen Z di Indonesia memilih untuk tidak mempunyai anak atau memilih keputusan child free di Indonesia ini. Nah, di mana data tersebut sudahlah besar. Nah, sebenarnya dari data-data tersebut apa aja sih faktor-faktor yang membuat para Gen Z ini memilih untuk child free? Nah, sebenarnya ada beberapa faktor. Namun faktor yang paling utama adalah faktor ekonomi, baik itu secara pribadi maupun secara global. Nah, adapun faktor lainnya adalah pengaruh budaya dari luar yang masuk ke dalam Indonesia. Nah, kita mulai dari faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi pribadi adalah biasanya para Gen Z memilih untuk melanjutkan karirnya terlebih dahulu, sehingga memilih untuk tidak memiliki anak karena anak dianggap adalah beban bagi ekonominya. Di mana hal ini tidak salah juga karena kehidupan sekarang memiliki biaya hidup yang sangat tinggi, di mana seperti makan anak, biaya sekolah, dan fasilitas lainnya. Nah, kemudian untuk faktor ekonomi global, di sini karena sudah banyaknya terjadi inflasi, jadi harga-harga barang semakin tinggi juga, di mana hal itu tidak akan mencukupi bagi anak-anaknya kalau misalkan mereka memutuskan untuk memiliki anak. Nah, kemudian budaya dari luar juga sebenarnya belum dipastikan secara langsung, namun fenomena child free ini pertama terjadi di negara-negara Eropa, lalu menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Jadi pengaruh dari budaya luar ini juga merupakan salah satu faktor kecil terjadinya fenomena child free di kalangan Gen Z di Indonesia. Nah, sebenarnya Gen Z keputusan child free ini tidaklah sepenuhnya salah, karena keputusan ini digunakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada, seperti mempertimbangkan biaya hidup anak dan faktor-faktor lainnya. Namun bagi masyarakat Indonesia, memiliki anak adalah suatu kewajiban. Jadi keputusan child free ini masih sangat ditentang di Indonesia. Contohnya saja ketika ada seorang influencer yang menyatakan secara terang-terangan bahwa dia ingin melakukan child free, dia langsung mendapatkan hujatan di kolom komentar. Hal ini membuktikan bahwa child free masih sangat ditentang di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, namun seiring berjalannya waktu, makin banyak juga orang yang memilih child free. Nah, jadi child free itu adalah sebuah keputusan yang harus kita hormati, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tahu saya masih banyak keliru dalam menyampaikan materi saya. Sekian dari saya, terima kasih.